Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budi Jaya Elektrik. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan dan fungsi-fungsi dari kontaktor. Oke, sebelum melanjutkan ke tutorial ini, silakan teman-teman like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa ketik tombol lonceng untuk mengikuti video-video saya selanjutnya. Oke, di video kali ini saya akan mempraktekkan dan mengenalkan jenis kontaktor. Kebetulan ini yang saya pakai kontaktor Schneider tipenya LC1D09. Nah, ini kebetulan kontaktor 3 pas. Nah, di sini juga ada nameplate. Di sini tertera, nah, kelihatan ya teman-teman, 25 ampere. Ini adalah kapasitas kontak kerennya. Untuk beban pemakaian maksimal di sini tertulis 11 ampere. Jadi untuk pemakaian kontaktor Schneider tipe LC1D09 ini beban maksimal setidaknya teman-teman memakai di bawah 10 ampere. Apabila teman-teman memakai di atas 10 ampere bebannya, alangkah baiknya menggunakan jenis tipe di atas D09. Masih banyak tipe-tipe lain, ada D12, D18. Nah, di sini pertama-tama kita kenalkan kontak-kontak atau pin-pin yang ada di kontaktor ini. Pertama ini ada A1, dan di bawahnya di sini ada A2. A1, A2 ini adalah koil untuk menghidupkan kontaktor ini. Jadi bisa bolak-balik antara fasa dengan netral, bisa di A1, bisa juga di A2. Bolak-balik tidak apa-apa karena ini arus AC. Dan untuk L1, L3, L2 dan L3 sendiri di atas ini berfungsi untuk beban input ataupun output bolak-balik. Di atas ada L1, L2, L3, di bawah juga ada T1, T2, T3. Ini input output, jadi bolak-balik teman-teman terserah. Ini untuk beban dari listrik ke beban. Sedangkan untuk di sini ada pin 13 NO 21 NC. Nah, ini NO dan NC. NO ini adalah untuk yang nomor 13 ini, NO adalah normally open. Jadi ini bisa difungsikan untuk indikator ataupun untuk tombol dan lain-lain. Biasanya NO 13 dan 14 ini difungsikan untuk indikator lampu pilot ataupun untuk rangkaian pengunci tombol push button. Oke teman-teman, sudah paham ya? NO dan NC. NC itu adalah normally close. Jadi sebelum kontaktor ini dimasuki arus, NC 21, 22 ini sudah tersambung. Nah, sudah tersambung. Untuk NO sendiri normally open ini buka, tidak tersambung. Dan apabila nanti A1, A2 kita masukin arus, maka NC akan kebuka jadi NO dan NO akan nutup jadi NC. Jadi kebalikannya. Paham teman-teman? Nanti kita praktekkan aja. Oke, supaya teman-teman tidak bingung, mari kita langsung praktekkan. Sebelumnya kita siapkan dulu di sini alat-alatnya. Ini ada kontaktor. Di sini juga kita siapkan MCB sebagai pengaman. Kebetulan ini juga sudah saya siapkan papan untuk kita praktek supaya cepat. Oke teman-teman, di sini sudah kita siapkan alat-alat untuk kita praktekkan. Ini ada MCB, kontaktor, dan ini ada papan
supaya mempermudah kita praktek. Dan kabel-kabel juga sudah saya siapkan supaya lebih cepat. Mari kita simak. Pertama kita pasang kontaktor ke rel MCB dulu, terus kita pasang MCB. Pertama-tama aja jalur yang kita pasang adalah 0. Nah ini 0 kita ambil dari sini ya. Ini adalah power, ini pas, ini netral. Untuk netralnya kita ambilkan dari sini, kita masukkan ke asal A2. Kita masukkan ke A2. Kemudian setelah itu untuk pasang kita sambung juga. Pasang masuk MCB, keluar MCB, kita masukkan ke L3. Nah ini sebenarnya kontaktor ini L1, L2, L3 ini untuk 3 pas. Jadi untuk RST, untuk beban-beban, misalkan motor listrik 3 pas dan lain-lain. Karena kita mencobanya di beban 1 pas, kita pakai salah satu aja, bebas yang mana. Kebetulan ini yang kita pakai yang L3. Kita masukkan ke L3. Untuk A1 kita jumper aja, kita ambilkan ke L3 karena A1 butuh power strum atau power listrik untuk menghidupkan koil kontaktor. Kita kencengin dulu bautnya supaya tidak lepas. Setelah itu kita tinggal masukkan beban. Nah, karena input kita ngambil di L3, otomatis output beban akan keluar di T3 lurusnya. Jadi kita ibaratkan lampu bohlam ini adalah beban ya. Nah, jadi untuk pasnya kita masukkan ke T3. Untuk netralnya kita jumper aja ke A2. Kita ambil yang terdekat. Paham teman-teman ya? Ini sudah selesai. Cukup simpel. Kita lihat dari power pasa masuk, ini dari pasa masuk ke MCB, dari MCB keluar masuk ke L3, dari L3 kita jumper ke A1 untuk menghidupkan koil kontaktor. Nah, untuk netral sendiri dari netral langsung masuk A2. Nah, untuk beban netralnya kita gabung jadi satu, untuk beban out kita ambilkan di T3. Paham teman-teman ya? Mari kita coba. Kita siapkan dulu stop kontak. Nah, kebetulan ini adalah powernya sudah saya siapkan. Nah, ini kabel powernya untuk mempermudah kita. Kita tes dulu. Nah, strum masuk. Strum masuk. Coba kita hidupkan MCB-nya. Nah, kontaktor akan bekerja, lampu beban akan menyala. Simpel kan? Nah, kita matikan, kontaktor juga ikut mati. Kita coba lagi. Nah, kita hidupkan, kontaktor hidup, beban juga hidup. Kita matikan, mati.
Nah, sekarang bagaimana untuk menghubungkan dengan NO dan NC? Nah, NO-NC kita praktekkan, kita kasih aja beban lampu pilot sebagai indikator on ataupun off. Kebetulan ini sudah saya siapkan juga lampu pilot, sudah kita rangkai. Nah, sebenarnya rangkaiannya gampang. Nah, ini misal yang merah ini kita buat indikator off, yang hijau indikator on saat kontaktor bekerja. Jadi rangkaiannya mudah. Ini untuk netral kita gabung jadi satu, nanti kita ikutkan langsung ke netral. Untuk power merah ini nanti kita masukkan ke NC, nomor 22. Nah, untuk yang hijau ini powernya kita masukkan ke NO nomor 14. Mari kita pasang, paham teman-teman ya. Untuk warna hijau kita masukkan ke nomor NO nomor 14. Ini sebagai indikator apabila kontaktor bekerja. Untuk yang merah kita fungsikan sebagai indikator kontaktor off. Jadi kalau kontaktor off, lampu yang merah akan hidup. Kita masukkan ke NC normally close nomor 22. Untuk netral sendiri ini kita gabung, kita ambilkan langsung di sini ya, supaya teman-teman nggak bingung. Nah, ini tidak mungkin bisa hidup meskipun kontaktor kita nyalakan. Kita coba aja ya. Nah, lampu indikator tetap mati. Ini kita matikan, harusnya yang merah ini kalau kontaktor mati, yang merah hidup. Kenapa demikian? Karena kan untuk NO13 dan NC nomor 21 tidak ada arus yang masuk. Jadi kita harus menjemper. Kita kasih jemperan dan kita kasih arus standby langsung di pin 13 NU dan pin 21 NC. Baik teman-teman, kita lepas dulu untuk stop kontaknya ya, supaya lebih aman. Nah, jadi harus kita jemper seperti ini. Nah, gini. Kencengi. Pin 13 kita jemper dengan pin 21. Kemudian dari 21 kita jemper, kita ambilkan strum langsung. Nah, ini kita masukkan, kita ambilkan strum langsung di input MCB, jangan di output. Kalau di output, kalau kita matikan nanti tetap nggak mungkin bekerja, soalnya tidak ada arus yang mengalir sama sekali. Jadi untuk di NU dan di NC pin nomor 13 dan 21 harus ada setrum atau aliran listrik yang standby, yang mengalir terus. Baik teman-teman, gini ya. Nah, ini jadi untuk memfungsikan NU NC antara 13 14 NU 21 22 NC. Jadi kita harus memasangnya gini. Kita masukkan aliran strum atau arus standby masuk ke pin 21 NC dan kita jumper ke pin 13 NO. Dan untuk keluarnya dari NO 13 keluarnya di NO 14. Ini langsung ke beban lampu pilot. Sedangkan untuk pin 21 NC keluarnya di pin 22 NC. Ini langsung masuk ke beban lampu pilot off. Jadi apabila kontaktor posisi off, maka lampu indikator merah akan hidup. Dan apabila kontaktor posisi on, maka indikator warna hijau akan menyala, beban pun juga menyala. Mari kita coba teman-teman supaya tidak bingung. Kita masukkan arus lagi nih, ini. Nah, ini karena posisi kontaktor off, maka indikator merah, karena indikator merah kita ibaratkan untuk indikator off,
untuk mengetahui bahwa kontaktor itu posisi off. Jadi harusnya menyala seperti ini. Apabila kontaktor kita hidupkan, yang merah off-nya mati, yang hijau akan hidup, beban pun juga hidup. Nah ini, paham teman-teman ya? Kalau kita matikan, lampu indikator on yang warna hijau akan mati, dan lampu indikator yang merah, indikator off, akan hidup. Nah seperti ini, paham teman-teman ya? Untuk jalurnya, jadi kita ulangi. Untuk jalur kontaktor, pertama dari pas masuk ke MCB, keluar dan masuk ke L3. Dari L3 kita jumper ke A1. Nah, untuk netralnya kita langsung ke A2, kemudian kita jumper langsung ke beban netralnya. Untuk output beban kita ambilkan di T3 lurusnya, karena input kita ngambil di L3, otomatis output beban di T3 di bawah sini, kelihatan teman-teman ya. Untuk NU NC sendiri, untuk kaki nomor 13 NU normally open dan 21 NC normally close, kita jumper, kita masukkan power atau arus standby. Jadi di sini meskipun posisi off kontaktor, ada arus standby, kita ambilkan di input MCB atau strom langsung untuk menghidupkan indikator. Normally close ini NC 21 ini keluarnya di 22. Nah, karena namanya normally close pasti nyambung. Jadi apabila kontaktor kondisi off, maka pin NC 21 dan 22 akan tersambung. Karena di pin 21 ada arus, maka di pin 22 juga akan keluar arus ini. Dan ini outnya masuk ke indikator lampu warna merah. Untuk pin nomor 13 sendiri, karena pin 13 ini adalah NU normally open, jika kontaktor posisi off, maka dia tidak akan tersambung dengan 14. Ini tersambung apabila kontaktor hidup seperti ini. Nah, jika kontaktor hidup, kaki nomor 13 ini, pin nomor 13 NO akan menjadi NC dan terhubung ke nomor 14 dan menghidupkan lampu indikator warna hijau. Sedangkan untuk pin 21 NC sendiri, dia akan berubah menjadi NO normally open. Dia akan buka saklarnya, tidak tersambung, sehingga lampu indikator off warna merah mati, jadi bolak-balik. Paham teman-teman ya? Kita coba lagi hidupkan. Nah, beban hidup, lampu indikator on warna hijau juga hidup. Kita off kan, beban off, lampu indikator off warna merah hidup. Paham teman-teman ya? Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan apabila teman-teman ada yang bingung mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.